Kemudian bab ancaman bagi wanita yang berpuasa sunnah sementara suaminya hadir atau ada di rumah kecuali dengan terlebih dahulu meminta izinnya. Ini ada sebuah riwayat ya, tapi ada satu A, satu B, satu C, dan satu D-nya. Ini sebuah riwayat saja sebenarnya, ya, khusus bagi wanita yang suaminya lagi ada di rumahnya, lagi cuti misalnya, dan dia terbiasa puasa sunnah. Kita bicara puasa sunnah, puasa Senin Kamis misalnya. Pas hari Senin, suaminya lagi di rumah cuti. Maka sebelum dia puasa, dia harus izin dulu. Saya biasa puasa Senin, kamu izinkan nggak saya puasa? Izin dulu, karena haknya suami ada. Ya bisa saya suami minta dilayani makan bersama, mungkin biologis dan segala macam. Nah ini perlu digarisbawahi bagi setiap wanita secara khusus ya. Kita akan bacakan hadis 1A-nya dengan sanad sahih urutan 1050 dari awal belajar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha shahidun illa bi idnih, wa la ta'dhan fi baiti illa bi idnih." Tidak halal bagi seorang wanita berpuasa sementara suaminya hadir ada di rumah kecuali dengan izinnya, dan tidak boleh mengizinkan seseorang masuk rumahnya kecuali dengan izin suami. Hadis ini riwayat Bukhari dan juga Muslim. 1B-nya dengan sanad hasan diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad hasan, dan dia menambahkan illa Ramadan, kecuali Ramadan. Nah, ini penjelasan, berarti kan yang tidak boleh wanita tadi puasa kecuali dengan izin suaminya itu kalau puasa sunnah. Kalau puasa wajib nggak perlu izin tentunya. 1C-nya dengan sanad sahih dalam sebuah riwayat Abu Daud, ghaira Ramadan, selain Ramadan. Maksudnya selain Ramadan dia harus izin dulu sama suaminya. 1D-nya dengan sanad sahih dan satu riwayat di Tirmidzi dan Ibnu Majah, la tasumil mar'atu wa zawjuha syahidun yauman min ghairi syahri ramadhana illa biidni. Janganlah seorang wanita berpuasa walaupun hanya satu hari sementara suaminya hadir ada di rumah selain bulan Ramadan kecuali dengan izinnya. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam sahih keduanya, dengan riwayat senada dengan riwayat Tirmidzi. Baik teman-teman sekalian, riwayat yang kita baru saja bacakan ini menjelaskan kepada kita tentang yang pertama, pentingnya seorang istri memberikan kedudukan suaminya yang sesuai dengan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kedudukan sang suami, ya, yaitu ketaatan kepadanya selama bukan maksiat. Dan mendahulukan suami kalau dia sedang mengerjakan ibadah sunnah, ya, mendahulukan suami dari itu. Misal contoh, si wanita ini lagi sholat sunnah, sholat tahajud misalnya. Tapi suaminya panggil dia untuk melayani biologis, dia harus tinggalkan sholat malamnya. Ya. Karena melayani suami wajib sementara sholat tahajudnya sunnah. Kan gitu. Begitu juga pada saat dia puasa sunnah. Kalau suaminya suruh batalin untuk dilayani, maka dia batalkan. Ya. Karena kedudukan suami yang luar biasa. Dan kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, sesungguhnya kalau boleh orang sujud, boleh aku perintahkan sujud kepada selain Allah, kalau boleh, tapi kan tidak boleh. Maka aku akan suruh istri untuk sujud pada suami. Kenapa? Karena memang suami kedudukannya luar biasa. Dia adalah orang asing, bukan yang dikenal oleh para istri ya sebelumnya. Tapi begitu dia menjadi suami, dia memberikan makan, dia memberikan minum, dia memberikan tempat tinggal, dia memberikan pakaian, dia membahagiakan istrinya, ya dia memberikan sperma, tumpakan sperma sehingga punya anak. Ini kan semua kedudukan yang luar biasa ya. Oleh karena itu dia juga harus dibalas dengan kepatuhan selama bukan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu banyak sekali bentuk kepatuhannya ya. Tapi jelas Aisyah mengatakan radhiyallahu anha, wahai para wanita, kalau kalian mengetahui bagaimana besarnya hak suami kalian di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka kalian akan ambil bekas debu kakinya dan kalian akan letakkan di pipi kalian. Ya. Karena memang luar biasa kedudukan suami dalam Islam. Sampai kata Nabi SAW, ya, istri manapun yang meninggal dunia dan suaminya ridho, merasa kehilangan, maka pastikan dia akan masuk ke dalam surga. Dalam riwayat lain, istri manapun yang menjaga 5 waktu sholat, tidak disebutin sholat sunnah, puasa Ramadan tidak disebutin puasa sunnahnya, dan juga melayani dan mentaati suaminya selama bukan maksiat, kecuali pada saat dia meninggal, dia boleh pilih dari 8 pintu surga yang mana dia ingin masuk. Maka ini kedudukan yang luar biasa. Kalau kita ingin bicara tentang kedudukan suami, maka sangat panjang lebar bahasanya. Tapi yang jelas, salah satu haknya adalah ibu nggak boleh puasa sunnah kecuali dengan izinnya. Nah ini poin penting ya. Kecuali, ini puasa sunnah, kecuali puasa wajib. Puasa Ramadan tidak perlu izin. Ya. Puasa sunnah, maka izin. Dan juga ada syarat penting. Kalau suami lagi di rumah.
Kalau suami lagi safar, nggak perlu izin. Tapi kalau suami lagi di rumah, ini penting, ya. Karena dengan keberadaan dia di rumah, pasti dia akan mau dilayani oleh istrinya, ya. Makan, biologis, maka di sini dia harus izin dulu kalau mau puasa sunnah, ya. Kalau puasa wajib nggak ada izin. Itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua dari hadis adalah tidak boleh juga memasukkan siapapun dalam rumah kecuali dengan izin sang suami. Tidak boleh siapapun masuk ke rumah, laki-laki atau perempuan, kecuali dengan izin suaminya. Ya. Apakah itu rumah sang suami atau rumah istrinya sendiri. Kalau dia sudah status istri, tetap dia hormatin suaminya dengan membahasakan ada si fulan datang, ada si fulana datang misalnya, dia izin. Ini memang perintah agama yang harus dia patuhi tentunya. Ini bagian daripada hak suami yang harus diperhatikan.